Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dimas Safri Rais dengan NIM 221801 akan melakukan demonstrasi ya. Demonstrasi pada kali ini saya akan membuat database dengan tema saya yaitu sistem informasi kesehatan kucing atau cat health, dan video kali ini akan ditujukan untuk memenuhi tugas untuk mendapatkan nilai pada UTS mata kuliah Sistem Informasi Institut Teknologi Nasional Malang. Oke, pada kali ini sebelum kita membuat database-nya, alangkah baiknya kita memahami dari struktur tabelnya terlebih dahulu atau relasi-relasi dari tabelnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk tabelnya teman-teman. Oke, untuk tabelnya kita ada 8 tabel. Apa aja? Ada user, ada pemilik, ada kucing, ada penyakit, ada relasi, gejala, hasil konsul, ada riwayat juga. Nah, di kedelapan tabel ini ada mendapatkan ada relasi ya. Maaf, ada relasi antar tabel. Ya, di antaranya relasi ini ada one to many, ada many to many. Untuk one to one pada kali ini tidak ada ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama ada user. User ini mempunyai beberapa field, ada ID user, nama, username, email, password. Dan kemudian ada pemilik, di sini ada pemilik, ada nama, alamat, email, nomor HP. Kemudian kucing, ada ID kucing, nama, jenis, usia ID pemilik. Terus ada tabel gejala, coba mempunyai dua file, maaf, ada ID gejala, ada nama gejala. Kemudian ada relasi ini ada ID relasi, ada ID gejala, ada ID penyakit, ada nilai. Kemudian ada penyakit, ada definisi, ada solusi, dan dilanjutkan dengan riwayat, ada ID riwayat, ada ID pemilik, ada ID kucing, ada ID konsul, kemudian hasil konsul, ada ID konsul, ID kucing, ID pemilik, ID penyakit, ID user, dan hasil konsultasi. Oke, untuk database ini ada mempunyai relasi ya teman-teman ya. Jadi relasi itu hubungan antar tabel, dan relasi ini ada 3 kategorinya, yaitu one to one, ada one to many, juga ada many to many. Cuma pada database pada kali ini saya hanya menerapkan one to many dan many to many. Nanti yang pertama kita berfokus kepada terhadap tabel ya, maaf. Ada terhadap tabel pemilik dan kucing. Nah, di sini ada kita lihat yang garis merah ini ada ID pemilik, dan ID pemilik ini mengacu pada bertujuan kepada kucing. Nah, ini pemilik dan kucing mempunyai relasi one to many. Bisa diartikan satu pemilik dapat memiliki banyak kucing, tetapi setiap kucing hanya memiliki satu pemilik. Begitu teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ada pemilik. Pemilik ini menuju ke riwayat. Nah, ini yang merah ini menuju ke riwayat. Di riwayat juga ada ID pemilik. Ini mengartikan satu pemilik dapat memiliki banyak riwayat konsultasi. Bisa diartikan ini termasuk ke dalam one to many. Kemudian kucing, tabel kucing dan riwayat. Di sini ada relasi juga, yaitu one to many. Satu kucing bisa memiliki banyak riwayat konsultasi. Untuk penjelasannya gitu teman-teman. Untuk selanjutnya one to many ada beberapa ya teman-teman ya. Yang selanjutnya ada penyakit dan hasil konsul. Ini mengartikan satu penyakit dapat didefinisikan dalam banyak hasil konsultasi, tetapi setiap hasil konsultasi hanya berkaitan dengan satu penyakit. Kemudian ada user dan hasil konsul. Ini juga one to many. Jadi seorang user seperti dokter atau petugas medis bisa melakukan banyak sesi konsultasi, tetapi setiap sesi konsultasi hanya terkait dengan satu user. Begitu teman-teman ya. Dan yang terakhir, one to many, ada satu kucing dapat terlibat dalam banyak hasil konsultasi. Ini melibatkan tabel kucing dan hasil konsultasi. Kemudian ada beberapa lagi penyakit dan gejala. Penyakit dan gejala ini agak beda teman-teman ya. Jadi penyakit dan gejala ini menggunakan relasi many to many. Ini kenapa kok tadi tabel penyakit dan gejala ini kok nggak langsung terhubung, kok harus melewati relasi? Ini dikarenakan penjelasannya terlebih dahulu. Jadi ini satu penyakit dapat memiliki banyak gejala, dan satu gejala bisa terkait dengan banyak penyakit.
tabel relasi pada tengah ini, kenapa kok dia menjadi penghubung? Ini berarti sebagai tabel penghubung atau bisa dikatakan junction table yang menormalisasikan relasi many to many ini dengan menyimpan referensi ID penyakit dan ID gejala ke dalam tabel relasi pada kali ini. Nah, ini bisa diartikan many to many gitu teman ya. Ya teman-teman ya. Kemudian sudah habis itu kita langsung menuju ke database-nya teman-teman ya. Oke, akan saya pindahkan ke halaman PHP admin. Sebentar, nah ini udah. Oke, untuk PHP admin ini sebuah database atau apa namanya untuk membuat database, dan ini menggunakan Laragon, bisa menggunakan Laragon, bisa menggunakan Excel. Nah, ini pada kali ini saya menggunakan Laragon. Kenapa saya memakai Laragon? Dikarenakan di sini Laragon mempunyai UI yang bagus tentunya, jadi enak dilihat dan penggunanya itu lebih simpel daripada XAMPP gitu teman-teman. Nah, untuk pertama kali kita membuat database, jadi halaman pertamanya itu bukan begini teman-teman ya. Bentar. Untuk pertama gini, bentar, loading. Oh, udah langsung ya. Karena tadi udah login ya teman-teman ya. Jadi untuk PHP Met ini gini, menggunakan admin root tanpa sandi gitu teman-teman ya. Untuk pertama kali apa yang kita lakukan, yaitu pertama kita klik new di sini. Klik new, ini untuk membuat database baru gitu teman-teman ya. Agak lama, mohon maaf. Nah, udah klik new udah jadi. Kemudian kita ketik database kita di sini. Kita mau membuat database nama apa? Kita menggunakan nama layout ya, di grid. Nah, sudah. Oke, kita jelaskan lagi. Jadi untuk kita membuat database itu ada dua cara teman-teman kalau kita menggunakan PHP admin. Salah satunya ada kita menggunakan secara manual, bisa dikatakan manual, seperti kita menggunakan table name, kita menggunakan table user gitu. Ini contoh saja. Kita create, otomatis kita disuruh menginputkan variabel-variabel atau field, terus tipe datanya apa, panjangnya berapa, kita menggunakan PK-nya di mana, dan lain-lain. Ini salah satunya bisa menggunakan ini, tapi pada kali ini saya menggunakan SQL. Nah, SQL ini bisa dikatakan query ya, mohon maaf, menggunakan query atau codingan gitu. Soalnya ini saya rasa lebih mudah, maksudnya untuk kita membuat register dan lain itu langsung gitu, nggak seperti kita menggunakan yang seperti tadi gitu. Oke, yang pertama kita berfokus kepada user. Nah, user di sini kita lihat ada ID user sebagai PK, ada nama, ada username, ada email, ada password. Oke, kita masukkan shortcode-nya terlebih dahulu. Oke, ini saya kopas biar agak cepat. Nah, sini. Ini untuk strukturnya teman-teman ya. Saya jelaskan dari awal. Nah, untuk awal kita masukkan perintah create table user. Berarti ini kita membuat tabel baru bernama user dengan isi ID user, mempunyai variabel varchar dengan panjang 10, dan ini primary key teman-teman ya. Primary key jadi ini bisa dikatakan kata kunci atau kunci dalam sebuah tabel. Ini kenapa primary key bisa dikatakan primary key ini sebagai kuncinya gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau menggunakan foreign key,
nama, username, email, password ini bakalan menjadi kuncinya di primary key. Kalau kita semisal kita ambil data user ini di tabel lain, kita tinggal memanggil ID user saja, nggak perlu nama, username, email, dan password. Untuk strukturnya, untuk create table di dalam tabel ini varchar ini variabelnya apa? Varchar ini untuk kata-kata atau kalimat variasi karakter gitu dengan panjang 10. Jadi di dalam tanda kurung ini ada 10 atau 100 atau 50, ada 100, 255. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau kita running gini langsung otomatis membuat tabelnya. Tapi di sini ada yang beda. Saya memakai delimiter. Delimiter itu apa? Oh maaf, ada memakai trigger bukan delimiter. Kita memakai trigger. Ini saya jelaskan di awal biar nantinya kedepannya tidak usah dijelaskan ya. Oke, untuk sampai baris ketujuh ini udah jelas ini untuk membuat tabel. Nah, untuk selanjutnya kita membuat trigger. Trigger ini bertujuan untuk apa? Ini kita jelaskan terlebih dahulu. Yang line pertama di nomor 9 ada delimiter. Jadi delimiter ini perintah ini sama seperti semikolon pada SQL atau query pada umumnya untuk membungkus itu bisa dikatakan itu. Tapi penggunaan delimiter ini bisa memungkinkan kita untuk menulis blok kode SQL atau query itu lebih kompleks tanpa mengakhiri definisi trigger secara prematur atau menggunakan titik koma gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk line nomor 9. Kemudian dilanjutkan create trigger before insert user. Ini gunanya untuk apa? Ini perintah membuat trigger baru yang bernama before insert user. Ini bertujuan untuk apa? Nanti saya jelaskan ya. Kemudian ada before insert trigger on user. Ini diaktifkan sebelum operasi insert pada tabel user. Artinya trigger ini akan berjalan sebelum data baru benar-benar dimasukkan ke dalam tabel. Ini terkait dengan ID user atau primary key di atas, gitu teman-teman ya. Kemudian ada for each row di baris 12. Ini menunjukkan bahwa trigger akan berjalan untuk setiap baris yang ditambahkan ke tabel. Kemudian ini masuk ke dalam inti body dari sebuah delimiter atau create trigger. Yang pertama ada new ID user. New ID user ini merujuk pada nilai kolom ID user dan baris yang akan disisipkan. Kemudian concat berarti menggabungkan beberapa string menjadi satu. Kemudian LPAD menambahkan karakter ke string di sebelah kiri sampai mencapai panjang tertentu. Dilanjutkan sebelahnya ada if null. If null ini berarti jika nilai diberikan adalah null, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai alternatif. Kemudian ada select string ID user 4 plus 1 ordered by. Ini berguna untuk mengambil bagian memori dari ID user. Ini yang saya singgung di awal tadi. Mengambil bagian dari ID user terakhir yang ditambahkan, menambahkan dengan 1 jika tidak ada data if null, mengembalikan 0001. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini kan sifatnya menjadi auto increment ya, teman-teman ya. Jadi nantinya kalau kita menginputkan sebuah data ke dalam tabel user, kita cukup memasukkan nama, username, email, password. Nanti ID usernya ini bakalan keluar sendiri dalam arti ini tanpa kita ketik, ini bakal berurutan dari angka 1 sampai sehabisnya data nanti berapa. Dan ini diatur dengan format USR 00001 dan kelanjutannya nanti satunya akan ditambah dengan jumlah data yang ada gitu teman-teman ya. Terus habis itu ditutup dengan N atau delimiter gitu. Jadi kesimpulannya untuk delimiter pada ini atau membuat trigger ini otomatis mengatur ID user dengan format yang ditentukan. Setiap kali baris-baris ditambahkan ke tabel user dimulai dari user 00001 dan meningkat secara otomatis. Ini gunanya untuk apa? Berarti ini gunanya untuk menjaga konsistensi dan format yang seragam dari ID pengguna tanpa perlu mengaturnya secara manual teman-teman gitu ya kan ya. Oke, ini langsung kita coba aja untuk yang tabel user ini ya. Kalau udah diketik secara selesai atau lengkap ini langsung kita klik go.
Kalau tandanya udah hijau gini berarti ini udah jadi teman-teman gitu ya. Oke, ini saya akan coba yang saya omongkan tadi. Jadi kalau kita mengisi tabel pada user ini, otomatis ID user ini udah ada template-nya teman-teman gitu ya. Auto increment dan juga ada template-nya. Oke, kita coba untuk tabel user. Nah, ini ID user kita kosongin aja. Kemudian nama, kita isi nama kita. Dio, Mas Afwan, Movio, Rois. Kemudian username, movie aja. Kemudian email, diomasafwan@gmail.com. Kemudian password. Oke. Kita klik go. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini posisi ID user ini kita kosongkan. Kosongkan dalam arti no value atau kosong gitu. Go. Udah jadi, kita lihat. Nah, di sini kita lihat ID user otomatis keisi. Keisinya itu apa? USR 00001. Nah, ini yang udah kita atur ke dalam triggernya tadi, ke dalam trigger sini. Kita lihat triggernya dulu. Kita edit. Coba lihat strukturnya dulu. Nah, di sini kan udah jelas ya. Ada penambahan concave user USR di depannya dan diikuti dengan angka-angkanya gini. Jadi udah jelas gunanya untuk apa. Jadi setiap kita menginputkan data ke dalam user, di dalam tabel user, otomatis ID user ini akan memiliki angka, ada template angkanya biar seragam gitu, biar nanti pendataannya juga mudah. Ya nanti bakalan ada trigger-trigger di masing-masing tabel. Gunanya untuk apa? Untuk biar N aja pas pendataan gitu. USR berarti ini data punya user. Nanti ada tabel punya penyakit juga ada templatenya sendiri gitu teman-teman ya. Kita coba kita tambah data lagi, insert data. Nah, coba ini value-nya dari ID user kita kosongkan. Sebentar. Kita kosongkan, kita isi bagus print username bagus email. Passwordnya 13. Ini kita kosongkan ya value-nya dari ID user. Kita klik go, otomatis nanti ketambah jadi USR 00002. Kalau berarti kita lihat. Nah, USR 00002. Nah, begini teman-teman ya. Kita udah menyelesaikan satu tabel, satu tabel yaitu tabel user. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan tabel selanjutnya. New, kita klik new sini, SQL aja. Bentar. SQL. Kemudian kita lanjut dengan tabel setelah user, kita ke tabel pemilik. Di sini kita lihat pemilik ada apa aja. Di pemilik ini mempunyai nama, ID pemilik maaf, ada nama, ada alamat, ada email, ada nomor HP. Langsung kopas. Ini saya membuat memakai 2 layar ya, agar lebih mudah. Untuk seluruhnya masih sama. Ini tadi kita create tabel pemilik, ada ID pemilik sebagai primary key, nama, alamat, email, nomor HP dengan variabel masing-masing varchar semua. Dengan kepanjangan atau panjang let 10, 100, 255, 115. Dan ini kita menggunakan trigger lagi before insert pemilik. Triggernya apa? Triggernya sama. Kita jadi memberikan template dari ID pemilik supaya seragam gitu ID pemiliknya. Isi dari ID pemilik dengan awalan OWN atau owner. Oke, kita langsung klik go.
Kalau berhasil berarti di sini udah muncul pemilik. Kita lihat ada apa saja. Nah, udah selesai ini berarti. Udah ID pemilik, nama, alamat, email, nomor HP. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada tabel selanjutnya. Di sini ada tabel kucing. Kita klik database-nya terlebih dahulu, terus klik SQL. Nah, ini untuk info juga buat teman-teman ya. Kalau kita memasukkan SQL atau query di dalam database, kita perhatikan pada sini ada pada di atas ini tuh usahakan database sama dengan nama database kita. Jangan sampai ini memakai database yang lain gitu ya teman-teman ya. Ini untuk memastikan query yang kita inputkan di SQL ini yang akan kita runningkan query-nya ini nanti akan masuk ke database yang kita inginkan. Jadi nggak sampai kita mengisi di database yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang beda teman-teman ya. Di tabel kucing, create table seperti biasa ID kucing, nama, jenis, usia. Usianya ini kita mau pakai integer, variable integer, dan yang lainnya masih kita menggunakan varchar. Dan pada ID kucing ini menjadikan sebagai primary key. Nah, ini ada yang beda. Apa yang beda? Nah, di sini. Foreign key ID pemilik, reference pemilik, ID pemilik. Kalau teman-teman ingat pada tabel pemilik, kita coba lihat tabelnya lagi. Pada struktur tabel pemilik, ini di sini ada ID pemilik. Terus di kucing juga ada ID pemilik dan ini bisa kita lihat ini ada apa namanya relasi antar kedua tabel ini ya. Jadi bisa dikatakan itu data dari tabel kucing ini di dalam fieldnya itu ada ID pemilik dan ID pemilik ini datanya kita ambil dari tabel pemilik. Jadi kita nggak membuat field baru di dalam kucing ini, nggak ada tambahan field ID pemilik baru di dalam tabel kucing ini. Jadi ID pemilik ini kita ambil datanya dari pemilik. Ini menggunakan foreign key, gitu ya teman-teman ya. Jadi foreign key itu apa? Foreign key ini sebuah apa namanya? Bisa dikatakan aksi atau apa ya? Bingung kita kalau ngomongin apa. Bisa dikatakan aksi gitu untuk mengambil data dari tabel luar, tapi yang masih dalam satu database gitu teman-teman ya. Jadi ada ID pemilik dengan rincian. Kalau kita menggunakan foreign key ada tambahan query gitu teman-teman ya. Di sini ada foreign key dalam kurung ini ID pemilik. ID pemilik itu yang kita tuju fieldnya apa. Terus reference kita referensi atau kita ambil dari tabel pemilik. Ini apa namanya skemanya apa namanya kerangkanya. Pemilik ini nama tabelnya teman-teman ya. Ada nama pemilik. Habis itu klik lagi, diketik lagi fieldnya apa yang mau kita foreign key atau yang mau kita ambil datanya gitu teman-teman. Yang di bawahnya kita tetap memakai trigger untuk mengasih template isi dari ID kucing. Oke, gitu teman-teman ya. Kita klik go, running, selesai. Habis itu kita lanjut ke tabel yang keempat. Kita lihat tabel keempat ada apa. Di sini tabel keempat kita kemana dulu ya? Bentar. Tabel keempat kita masuk ke penyakit teman-teman. Di penyakit di sini ada ID penyakit, ada definisi, ada solusi. Oke, sebentar. Ada solusi. Oke, untuk shortcutnya kita copy terlebih dahulu biar agak cepat. Oke, healthcare. Klik healthcare dulu, klik database, kemudian SQL. Kita paste. Nah, untuk pada tabel penyakit ini kita mempunyai beberapa field dan ini fieldnya asli dalam arti kita nggak mengambil referensi atau foreign key dari tabel luar. Di sini ada di penyakit varchar dengan variabel varchar
atau tipe data, maaf. Ini dari tadi saya salah ngomong, maaf. Ini tipe data varchar menjadikan primary key, kemudian penyakit varchar juga, definisi teks, solusi teks. Nah, gini teman-teman ya. Kenapa kok pada field definisi dan solusi kita menggunakan teks? Ini dikarenakan soalnya di dalam penggunaan sistem informasi penyakit kucing healthcare ini pada kali ini, definisi ini bakalan menggunakan paragraf atau yang lumayan panjang atau kata-kata yang lumayan panjang. Jadi untuk memungkinkan agar lebih leluasa, kita menggunakan tipe data teks. Dan tipe data teks ini lebih luas teman-teman ya daripada varchar. Itu teman-teman. Dan selanjutnya kita tetap menggunakan delimiter, trigger, maaf, kita tetap menggunakan trigger. Trigger ini digunakan untuk before insert, sama seperti tadi. Jadi di awal ID penyakit kita masukkan user atau nanti keluarnya user ID penyakit bakalan tertera kode DIS supaya nanti pendataannya lebih gampang gitu teman-teman ya. Oke, langsung kita go. Kemudian kita ke tabel selanjutnya. Tabel yang kelima kita memasuki ke gejala. Nah, gejala. Gejala di sini cuma dua ya teman-teman ya. Ada ID gejala sama nama gejala. Oke. ID gejala sama nama gejala. Nah, untuk ID gejala sama nama gejala ini nggak foreign key atau kita tidak mengambil data-data dari luar tabel gejala dan cuma dua tabel aja, sangat simpel. Dan lagi-lagi kita menggunakan trigger untuk menyeragamkan ID daripada tabel gejala atau ID gejala gitu teman-teman ya. Langsung kita go. Sudah. Habis itu kita next lanjut ke tabel selanjutnya, ada tabel relasi. Kita lihat skema dari tabel relasi atau apa, desain tabel dari relasi. Nah, dari tabel relasi ini yang kita omongin tadi, dia ini sebagai penghubung many to many antara penyakit dengan gejala gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ada ID relasi, ada ID gejala yang kita ambil dari tabel gejala, terus ada ID penyakit yang kita ambil dari tabel penyakit, dan nilai ini gunanya untuk apa? Ini berkelanjutan untuk tugas ke depan gitu, untuk tugas ketiga kalau nggak salah gitu teman-teman. Nilainya untuk melukiskan parameter atau jumlah nilai pada metodenya gitu teman-teman. Jadi untuk pada tugas pada kali ini kita menggunakan sistem informasi forward chaining dari kesehatan kucing. Oke, untuk gejala kita masukkan shortcutnya Hellcat, kemudian SQL, klik. Nah, jadi untuk relasi, mohon maaf ya, kita masuk relasi bukan gejala. Tadi gejala sudah. Untuk relasi, mohon maaf, relasi ini ada ID relasi, varchar, primary key. Kemudian ID gejala kita ambil dari tabel gejala, terus ada ID penyakit ini kita ambil dari tabel penyakit. Kemudian ada field baru bernamakan nilai dengan bertipe data float. Float ini kita akan memasukkan nilai-nilai desimal nantinya untuk memberikan jumlah nilai atau parameter dari sebuah relasi atau sebuah metode gitu teman-teman ya. Ini tetap kita menggunakan relasi, tetap kita menggunakan trigger. Oke, langsung kita go. Seperti tadi, mohon maaf, ini forensic dari ini referensi dari beberapa tabel, ada 2 tabel gejala dan penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Langsung kita go. Oke teman-teman. Untuk saat ini kita sudah membuat beberapa tabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tabel kurang 2 lagi teman-teman. Oke, kita langsung Hellcat. Kita klik lagi. Selanjutnya ada tabel sebentar ya. Selanjutnya kita lanjut
untuk tabel hasil konsultasi. Oke, hasil konsultasi. Di hasil konsultasi pada kali ini ada beberapa field, dan ini bisa dibilang hasil konsultasi ini banyak mengambil data dari luar table atau foreign key, atau yang saya jelaskan tadi ini mengambil data dari riwayat, ada kucing juga, ada user juga. Ini mengambil data dan menggunakan foreign key dari beberapa tabel untuk dimasukkan ke dalam tabel hasil konsultasi gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung menuju ke shortcutnya. SQL. Nah, oke, kita jelaskan lagi ya. Dari tabel hasil konsultasi kita membuat tabel konsultasi dengan ID konsul. ID konsul ini asli dari ininya, asli dari tabel konsultasi. Kemudian dilanjutkan ID kucing, ID penyakit. ID kucing ini dari tabel kucing, ID penyakit dari tabel penyakit, ada ID user dari tabel user, ada ID relasi ada dari tabel relasi, dan hasil konsultasi. Dan ini kita memakai tipe data teks karena nanti hasil konsultasi bakalan nilainya panjang, atau memakai teks yang sangat panjang atau paragraf gitu ya. Dan dilanjutkan ini ada reference key sama-sama seperti tadi sebetulnya, reference kucing, ID kucing, reference penyakit, ID penyakit, dan selanjutnya dan seterusnya. Oke, ini tetap kita menggunakan trigger. Langsung kita go. Terus kita menuju ke tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya kita menggunakan riwayat. Kita lihat tabel riwayat ada apa aja. Di riwayat ini ada ID riwayat, ada ID pemilik, ada ID kucing, dan ID konsul. Jadi di sini rata-rata memakai data-data dari luar tabel. Soalnya apa? Riwayat ini bakal kedepannya tuh ya bersih dari riwayat-riwayat seperti gejala, terus pemiliknya siapa, terus kucingnya siapa, terus konsulnya gimana gitu teman-teman ya. Makanya kita ambil data-data dari luar yang mengandalkan data aslinya cuma ID saja gitu. Oke, kita healthcare sudah, SQL kita masukkan shortcutnya. Nah, ini kan ada total 4 field ya teman-teman ya, dan diantaranya dari ketiga field yang lain ini kita ambil dari tabel luar seperti pemilik, kucing, dan hasil konsul gitu teman-teman. Langsung kita go. Nah, sudah selesai. Jadi pada kali ini kita membuat total 8 tabel teman-teman ya. Ada gejala, ada hasil konsultasi, ada kucing, ada pemilik, ada penyakit, ada relasi, ada riwayat, juga ada user. Dan masing-masing ini yang membedakan dengan tabel-tabel pada biasanya, ini saya membuat pada usernya, pada ID-nya kita menggunakan seperti bisa dikatakan ini template. Template ini gunanya untuk apa? Saya jelaskan lagi. Template ini gunanya untuk kita memudahkan saat kita melihat data ini bisa terstruktur gitu. Oh, USR berarti ini datanya dari tabel user. Terus ada DIS, berarti ini datanya dari penyakit gitu teman-teman ya. Oke, kita coba satu kali lagi. Kita coba satu dari user aja. Kita insert lagi. Kita kosongkan untuk file dari user. Kita isi out of Ali. Kemudian usernya wafa, email 123@gmail.com. Besar semua nggak apa-apa. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik go, dan kita klik go ini kebetulan data yang ketiga teman-teman ya. Jadi otomatis nanti namanya USR 00003 gitu. Ada sudah keluarnya USR 00003. Oke. Udah selesai. Sebelum itu kita lihat lagi dari desain
desain dari ininya. Nah, ini cukup ruwet. Sebentar, kita tata usernya di atas. Kemudian pemilik, kemudian kucing, pemilik. Ini kita tata biar lebih enak aja kita lihatnya. Penyakit, relasi, gejala. Nah, sudah teman-teman. Ini emang agak rancau ya untuk anuannya ini. Nah, ini udah bisa kita lihat ya. Dari tabelnya ada 8 tabel dan ini sudah membentuk sebuah relasi dari masing-masing tabel. Bisa kita lihat ada tanya juga di sini di mana yang one to many, mana yang many to many, dan untuk kebetulan yang one to one tidak ada, gitu ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian untuk pada video kali ini, yaitu mendemonstrasikan cara membuat sebuah database untuk kebutuhan dengan tujuan video ini untuk memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Teknik Informatika Teknik Institut Teknologi Nasional Malang jurusan Teknik Informatika. Saya rasa cukup di sini saja teman-teman ya. Barangkali ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, mohon maaf. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.